Mauro Silstra tampaknya ya, kalau bisa dikatakan, kalau dari hasil pembicaraan saya dengan manajer dan juga sekaligus sebagai ketua Badan Tim Nasional Pak Sumarji, dia akan bertahan ya. Jadi habis pertandingan Indonesia nantinya diuji coba lawan Mali di tanggal 15 dan tanggal 18 November ini, Mauro tidak akan balik ke Belanda atau memperkuat klub Volendam di Eredivisie, dan Pemarji mengatakan akan mengirim surat ya ke pihak manajemen Volendam, dan dia akan coba bertahan di Indonesia. Artinya ini demi merah putih ya, Garuda di dada bagi Mauro Silstra. Dia ingin memperkuat timnas U22 kita di SEA Games yang akan berlangsung, karena cabang sepak bola itu berlangsung dari tanggal 3 sampai 18 Desember yang akan datang. Makanya usai tanggal 18 lawan Mali, dia akan tetap stay ya, berlatih ITC dengan tim Garuda yang ditangani oleh Indra Safri. Nah, PSSI sedang terus ya berkomunikasi dengan pihak klub Mauro Silstra, juga pihak klub dari Ivar Jenner. Ya, Ivar Jenner kita tahu di Utrecht kan, dia bermain di Jong Utrecht, dan ini harus ada kirim surat ya, sehingga komunikasi itu terbangun dengan baik dan meminta klub untuk ada pengertian kerjasama yang bagus dengan federasi PSSI, di mana Ivar Jenner ingin juga dipertahankan, karena kan terlalu capek kalau balik lagi kemudian nanti diizinkan kembali oleh klubnya, balik itu terlalu capek ya, dianggap tenaga mereka akan terkuras dalam perjalanan yang begitu panjang antara 15-16 jam ya, Belanda ke Jakarta, sehingga ini ya jalan yang diambil adalah coba untuk mempertahankan mereka. Dan Pak Marji sudah mengatakan kemarin ketika saya menanyakan, Pak, apakah mereka harus balik ke Belanda memperkuat timnya kemudian balik lagi, kalau memang dilepas untuk memperkuat SEA Games ya, ini kan nanti soal waktu saja. Dan Pak Marji sudah mengatakan kemarin bahwa mereka akan bertahan ya untuk bersama-sama berada di TC. Jadi selain Mauro Silstra juga ada Ivar Jenner, ada Dion Marks ya. Dion Marks juga kita tahu dengan tim U21 di Nijmegen ya, tentunya suratnya juga dikirim ke sana agar ada kerjasama yang baik dan diizinkan untuk memperkuat tim SEA Games. Bagi Mauro Silstra, memang ini pemain nomor 9 yang kita butuhkan di lini depan, dan dia seperti sudah tidak sabar lagi ya untuk bermain di SEA Games. Dan kalau dari sifat karakter Mauro Silstra ini, Pak Marji juga mengakui ini ya, seorang anak yang baik ya, dan sangat disiplin dalam berlatih, punya kemauan keras. Nah, itu yang sangat bagus ya, tingkahnya yang baik ini yang membuat cepat beradaptasi di dalam tim, karena Pak Marji sudah mengenal lama dengan seorang Mauro Silstra, karena dia kan sebelum datang memperkuat dipanggil untuk SEA Games ini, Mauro sudah tahu bersama ikut di dalam FIFA Matchday ya, ketika kita sebelum tampil di putaran keempat pra-Piala Dunia zona Asia di grup B di Jeddah melawan Arab Saudi dan Irak. Mauro dipanggil, saat itu masih ditangani oleh PK atau Patrick Kluivert, dan dia bermain ya, sudah ada debut bersama dengan timnya senior ya, baik melawan Taiwan dan juga dengan Lebanon. Jadi dia sekarang coba dimaksimalkan karena usianya masih muda, 19 masuk ke 20, dan dia bisa bermain dengan timnas kita. Jadi itu dipanggil ya bersyukur bahwa dia bisa memenuhi panggilan itu dan datang dan cepat beradaptasi di dalam tim, dan ini disambut dengan baik tentunya oleh tim kepelatihan, baik coach Indra Safri ataupun manajer Pak Sumarji dengan kedatangan Mauro Silstra. Juga sebelumnya ada Ivar Jenner dan ada Dion Marks, meskipun sebenarnya kita masih bisa mendatangkan tim Happens yang memang tidak tersedia bersama dengan SEA Games, dan juga ada beberapa pemain lainnya yang diharapkan bisa hadir, tapi sampai saat ini sudah ada 33 ya, dengan Luket yang masuk di dalam juga ikut rombongan terakhir, 2 pemain dari Liga Filipina juga ikut di dalam ya. Jadi dari 33 ini akan ada mengerucut jadi 23 di entry by name, jadi ada 10 yang nantinya tersisi sebelum berangkat ke Thailand
Oke, dengan saya Bung Ropan.